Bagaimana ku tidak sedih. Aduh sayang, aduh manis. Bagaimana ku tidak sedih. Aduh sayang. Sebetulnya suatu permintaan dari pemerintah DKI ya waktu itu, karena mungkin juga mereka melihat kesuksesan Mata Hati dan tim kita semua secara manajemen. Terus mereka datengin kita untuk meminta nggarap suatu cerita seperti Mata Hati tapi Betawi, karena memang sampai sekarang belum ada yang bikin secara kolosal. Untuk melaksanakan proyek ini memang Pak Jokowi dan Mbak Atila. Mbak Atila pernah bilang bahwa kalau di Jakarta dia pengennya mainnya di Monumen Nasional sebelum ada tawaran ini gitu. Memang murni kalian bikinlah kesenian Jakarta dalam tingkat yang paling baik. Saya harus bikin cerita seorang perempuan, karena banyak sekali perempuan-perempuan hebat di Indonesia, cuman tidak muncul ya. Akhirnya dengan riset saya kepada beberapa narasumber, mereka bilang bahwa ada cerita rakyat itu seperti Nyai Dasima, dari si Pitung apa segala macam. Terus akhirnya ada yang namanya Arya. Siapa nih Arya? Saya sendiri tadinya juga nggak ngerti, tapi saya riset dengan karakternya, kenapa ini gadis kampung begini, apa segala macam. Ternyata di balik cerita yang sangat sederhana, satu kekuatan seorang perempuan yang sangat membuat semangat semua perempuan kalau tahu cerita yang sebenarnya, karena dia berkorban untuk mempertahankan kehormatannya. Di area ini saya memerankan satu sosok tokoh namanya Juki. Di situ dia seorang guru silat dan guru ngaji, seorang yang alim tapi juga seorang pendekar. Di sini yang menantang dari saya adalah saya harus membuat satu musik ya, komposisi dalam bentuk orkes yang besar, which is huge orkestra yang akan bunyinya juga harus megah mungkin, tapi punya keterikatan cerita yang sangat erat dengan yang diperlihatkan di panggung. Pendekatannya ini lain sekali karena buat saya begitu kita memilih latar belakangnya Monumen Nasional, proporsi dan skalanya harus menyesuaikan dengan monumennya. Kalau enggak percuma gitu ya, ngapain kita mengambil latar belakang Monas. Jadi saya bilang pertunjukan ini harus dilihat dalam jarak tertentu yang si pemirsanya bisa melihat Monas secara keseluruhan dan juga skala panggung dan juga para penampilnya. Tapi saya dan Mas Sato juga memikirkan bagaimana di bawah itu akan banyak sekali lorong-lorong untuk supaya penari bisa lari dari kiri ke kanan lebih cepat. Karena ada hampir 12 pintu untuk masuk ke dalam panggung yang tidak terlihat oleh penonton. Once kamu bingung di bawah panggung itu bisa nyasar. Tiba-tiba dia datang dan gambar kecil. Saya bilang, waduh, ini apa ini? Gitu kan. Tapi begitu sudah jadi maketnya 72 meter panggungnya. Konsep tadi ya, derajat-derajat imajiner yang dari Monas itu, saya keluar dengan ide gabungan ini. Jadi lebih 3 level kemiringan yang justru sekarang menghadapnya ke arah si para penarinya. Dulu tuh malah miringnya
ke arah penontonnya. Orang selalu terjebak bahwa oh kalau nonton sesuatu tuh paling enak yang paling deket. Padahal kalau di sini konsepnya saya balik. Yang pertama sih saya kaget sekali karena ternyata waktunya sangat pendek. Kedua, ini mungkin pagelaran yang terbesar yang pernah saya tangani. Justru saatnya bahwa idenya Ibu Atila dengan Pak Jokowi ini jadi istimewa karena untuk hiburan rakyat malah dikasih sesuatu yang ada, boleh dibilang ada nilai seninya lah. Jadi di situ emang ramuan itu yang harus jadi tantangan saya supaya semua orang mendengarkan merasa ini emang asik nih, sesuatu yang lain gitu, lain tapi nggak mengganggu. Khusus untuk tari Betawi saya tidak pernah dapat materi itu. Nah, dari situ saya mendatangkan beberapa guru silat, juga para narasumber, juga para guru-guru tari, ahli tari Betawi. Mempersiapkan satu pertunjukan dari waktu 2 bulan dengan yang 2 tahun, ini harus sama pace-nya. Supaya hasilnya juga harus bagus, memuaskan. Mudah-mudahan ini menjadi satu tontonan yang orang ngelihat kesenian Indonesia tuh emang sebetulnya harus yang sekarang kayak begini, udah merupakan satu kolaborasi, harus udah kerjasama lagi dari segala macam unsur disiplin seni dan menghasilkan karya baru yang terinspirasi dari latar belakang kita gitu ya. Karena buat saya pertunjukan itu bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menganggap bahwa semua orang itu pasti punya pikiran yang brilian yang bisa membantu pertunjukan ini kalau kita membuka diri kita. Kekhawatirannya adalah bersahabat nggak ya cuaca. Begitu ada tetes hujan aja udah harus berhenti saya. Kalau di segi pertunjukan, ini untuk saya one of the biggest production yang saya alami. Sama di kerja tuh kita cocok sekali. Nggak terlalu banyak arguing, nggak terlalu banyak dialog malahan. Atila memang anehnya kita jarang komunikasi, tapi tiba-tiba dia keluar dengan ide apa, saya keluar dengan ide apa, begitu disatukan ternyata bisa masuk gitu. Kayak pakai telepati aja Mas. Saking sama-sama percayanya gitu. Walaupun satu proyek Mata Hati, tapi kan itu 5 tahun Mas kita kemarin garapnya. 2,5 tahun sambil show, semuanya kita ini sekarang umurnya udah 5 tahun ya Mata Hati. Jadi udah saling ngerti karakter masing-masing dan kita sudah percaya. Mata Hati itu sudah lebih daripada 10 kali show dan memang semuanya solid tim kita. Saya selalu bilang nyawa dan tenaga saya titipkan kepada mereka.